Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional dan kaitannya dengan perekonomian terbuka. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Rifki Suryani Putri, biasa dipanggil Rifki atau Kiki. Usia saya 22 tahun. Nah, ini sekilas tentang foto saya. Saya adalah mahasiswi Universitas Dian Nusantara atau biasa disingkat dengan Undira, Tanjung Duren, jurusan manajemen. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional ini banyak sekali negara-negara yang mengikutinya ya. Jadi tidak hanya dengan dua negara, tapi bisa lebih dari dua negara. Manfaat perdagangan internasional itu apa aja sih? Yang pertama, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Contohnya, Indonesia. Indonesia ini banyak sekali mengimpor produk-produk dari luar negeri seperti Jepang, Cina, dan lain-lain. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, menaikkan devisa dengan negara. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, memperluas pasar. Hambatan perdagangan internasional itu apa aja? Pertama, ada perbedaan mata uang. Karena dalam perdagangan internasional itu otomatis kita akan menemui banyak sekali mata uang dari negara-negara lain ya. Jenisnya berbeda-beda, seperti di Malaysia ada mata uang ringgit, Indonesia menggunakan mata uang rupiah, Jepang menggunakan yen, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan impor dari masing-masing negara. Nah, di sini masing-masing negara itu pasti punya ketentuan sendiri untuk impornya atau ekspornya. Yang ketiga, kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Nah, kalau misalnya suatu negara lagi ada perang atau lagi ada resesi ekonomi, ini otomatis akan menghambat perdagangan internasional. Yang kelima, tarif atas melintas daerah pabean. Yang keenam, persyaratan waktu dan ekspor impor. Faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, selain tadi ada hambatan, di sini juga ada faktor pendorongnya. Yang pertama itu pasar bebas. Dengan adanya kebijakan pasar bebas yang diadakan oleh kesepakatan seluruh negara, di sini otomatis akan mendorong perdagangan internasional. Yang kedua, ada perbedaan teknologi antar negara. Yang ketiga, peningkatan perkembangan teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional, ini juga bisa mengembangkan teknologi. Yang keempat, sumber daya alam dan faktor produksi yang berbeda-beda antar negara. Nah, contohnya nih, Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alamnya, seperti produksi rempah-rempah, tanaman, dan lain-lain. Nah, di sini biasanya Indonesia itu akan menjual atau mengekspor barang-barang yang dihasilkan dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, Indonesia juga ada barang-barang yang kurang dipenuhi dalam negeri ini. Jadi kita harus mengimpor barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keenam, perbedaan kondisi geografis antar negara. Apa itu perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Nah, dalam perekonomian terbuka biasanya ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu neraca pembayaran yang mencakup barang dan jasa akhir maupun barang setengah jadi atau intermediate. Yang kedua, ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran mencerminkan surplus atau defisit, bukan untung atau ruginya. Selanjutnya ada isi neraca pembayaran. Nah, isinya tuh apa aja sih neraca pembayaran?
ada current account. Current account ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor terhadap barang dan jasa. Melalui pos transaksi ini akan terlihat jelas apakah neraca perdagangan suatu negara surplus atau bahkan defisit. Yang kedua ada capital account, mencakup arus modal masuk sebagai inflow dan arus modal keluar sebagai outflow. Errors and omissions, kesalahan yang belum diperhitungkan atau kesalahan yang diabaikan pada model perhitungan IMF, International Monetary Fund, merupakan neraca penyeimbang yang memberi makna defisit atau surplus neraca pembayaran pada akhir tahun pencatatan. Yang keempat ada reserve. Penyajian IMF merupakan perkembangan cadangan devisa dari tahun sebelum pencatatan sampai saat pencatatan atau yang lazim dinyatakan sebagai monetary movement. Jenis neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu ada neraca perdagangan, adalah neraca yang berisi perbandingan di antara besarnya ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Ada neraca jasa, yaitu neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga ada hasil modal, neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat ada capital account atau modal, neraca yang mencatat modal negara, segala kredit atau pinjaman dari luar negeri, dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Monetary account atau lalu lintas moneter, neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Dalam perekonomian terbuka ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Nah, permasalahannya itu kira-kira apa aja ya? Ada yang pertama itu perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua ada perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga ada perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Yang keempat, perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Kesimpulannya, kaitannya antara perekonomian terbuka dengan perdagangan internasional itu adalah perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa membentuk perdagangan produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, and thanks for watching.